Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada hari ini saya bisa bertemu dengan kalian semuanya, walaupun tidak bertemu secara langsung, namun walaupun kalian jauh di mata, namun tetap di hati bapak-bapak dan ibu guru kalian. Percayalah, suatu saat kita akan bertemu lagi, kita akan berkumpul lagi bersama-sama menjalankan tugas kita, yakni belajar di madrasah yang kita cintai, Madrasah Tsanawiyah Ma'ahid. Sesuatu yang datang pasti akan pergi, sesuatu yang ada awalnya pasti akan ada masa berakhirnya. Sebagaimana kondisi ini, saya yakin suatu saat pasti akan berlalu. Dia datang dari Allah dan dia juga pergi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghendakinya. Oleh karena itu, janganlah lupa kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan memohon kepadanya, semoga keadaan yang semacam ini akan cepat selesai, sehingga kita bisa kembali bersama-sama di madrasah kita untuk belajar kembali. Anak-anakku semuanya yang aku sayangi dan aku banggakan, pada hari ini saya bertemu dengan kalian di satu pertemuan yang insya Allah penuh dengan barokah ini, juga di dalam waktu dan kesempatan yang penuh dengan barokah. Sudah kurang lebih 5 bulan kita berpisah. Dari mulai bulan Maret, April, Mei, dan Juni, kita tiba ketemu kembali di bulan Juli ini, bersamaan datang-datangnya satu bulan yang mulia, satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara 12 bulan di dalam satu tahunnya. Kalian ingat anak-anakku semuanya, bulan apa hari ini?
bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah. Pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kalian anak-anak semuanya bulan apa itu? 4 bulan itu adalah 1 bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Kali ini kita berada di bulan Dzulhijjah di tanggal 4 di hari yang keempat. Tahukah anak-anak semuanya apa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Dzulhijjah ini? Ketahuilah bahwa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan, memberikan kelebihan dibanding dengan hari-hari yang lain. Di dalam surat Al-Fajr ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Anak-anak semuanya, saya yakin kalian semua sudah hafal surat Al-Fajr yang terdapat di juz yang ke-30 ini. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu fajar dan 10 hari. Yang dimaksud 10 hari di sini, para ahli tafsir menyebutkan ada 3 penafsiran di ayat ini. Ada yang dimaksud adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Inilah pendapat yang terkuat. Ada pula yang menafsirkan yang dimaksud adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Dan ada pula yang menyebutnya 10 hari di akhir bulan Ramadan. Namun sekali lagi, pendapat yang terkuat adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Anak-anakku semuanya yang aku sayangi,
Keutamaan apa yang ada di dalam 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah? Ada dari kalian yang tahu? Ayo coba, siapa yang tahu? Acung jari atau menjawabnya? Baiklah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini Allah memang memberikan penilaian, Allah memberikan keistimewaan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dalika bisyai. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari yang 10 ini, yakni 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Qala, Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak juga jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dalika bisyai'in, kecuali seseorang yang keluar jihad fisabilillah dengan jiwanya dan hartanya, namun dia tidak kembali lagi atau syahid. Jadi anak-anakku semuanya, di 10 hari yang akhir Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kita beramal soleh. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal soleh yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan soleh apakah yang dapat kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini? Banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya 1, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak zikir dengan membaca kalimat tahlil, tahmid, dan takbir. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-26, Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Anak-anakku semuanya rahimakumullah, kalian tahu apa yang dimaksud kalimat tahlil, tahmid, dan takbir?
Tahlil adalah membaca kalimat La ilaha illallah. Sedang tahmid adalah kalimat alhamdulillah. Dan takbir adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Memperbanyak bacaan kalimat tahlil, tahmid, dan takbir di hari yang ke-10 di awal bulan Dzulhijjah itu merupakan amal soleh yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyerukan wa aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Perbanyaklah oleh kalian di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dari bacaan tahlil, takbir, dan tahmid. Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya, mereka berkeliling dalam pasar, dalam tempat-tempat keramaian dengan berzikir, melafalkan kalimat takbir, tahlil, dan tahmid ini. Yang kedua, amal soleh yang dapat kita lakukan di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Ya, jadi anak-anak kalian karena belajarnya dengan daring, banyak waktu luang di rumah, bisa kalian lebih memperbanyak dalam tilawah Al-Quran. Karena Al-Quran itu afdalud dzikri. Afdalud dzikri tilawat Quran. Dzikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kemudian bisa pula dengan bersedekah atau sedekah, infak. Bisakah kalian bersedekah atau infak? Insya Allah bisa. Karena infak atau sedekah itu tidak ditetapkan berapa kita harus sedekah, berapa kita harus berinfak, akan tetapi Allah hanya menfirmankan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang aku karuniakan kepada kalian infakkanlah. Allah tidak menilai banyak dan sedikitnya sedekah yang kita keluarkan, namun Allah menilai seberapa tingkatan kemampuan dari sedekah, dari infak yang kita keluarkan. Kemudian amal soleh yang kita lakukan di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah asyiyam, puasa. Puasa ini bisa kita lakukan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa pula kita siam di tanggal 9 Dzulhijjahnya. Anak-anak tahu
puasa di tanggal yang ke-9 bulan Dzulhijjah diistilahkan dengan puasa apa? Ayo, siapa yang tahu? Siam di tanggal 9 Dzulhijjah itu dinamakan Siam Arafah. Puasa Arafah. Puasa 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah. Dinamakan puasa Arafah karena di tanggal 9 Dzulhijjah itu para jamiatul hujjaj, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji diperintahkan, disunahkan untuk melakukan siam Arafah. Puasa Arafah itu pahalanya besar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, saumu yaumi Arafah yukaffiru dzunuba sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa di hari Arafah itu dapat menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang lewat dan 1 tahun yang akan datang. Kita sadar bahwa kita ini manusia yang sering lupa, yang banyak jatuh pada perbuatan kesalahan. Itu semuanya dapat kita hapus dengan menjalankan siam Arafah. Siam di tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian di tanggal 10 Dzulhijjahnya, di tanggal 10 Dzulhijjah tibalah yang dinamakan Hari Raya Nahr atau Hari Raya Idul Adha. Ya, Hari Raya Idul Adha. Tidak ada ibadah yang lebih utama di tanggal 10 Dzulhijjah selain menyembelih hewan kurban. Bagi orang yang mampu diperintahkan untuk melakukan udhiyah. Setidaknya kambing atau hewan-hewan kurban yang lebih besar. Kambing untuk 1 orang, tapi kalau lembu boleh dirombong dengan 7 orang. Nah, anak-anak kalian sudah mulai dilatih di madrasah dengan kurban iuran, ya, iuran yang dikumpulkan untuk kemudian dibelikan hewan kurban. Insya Allah di hari raya Idul Adha ini madrasah kalian juga akan melaksanakan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Nah, kemudian juga sebelumnya pagi harinya kita menjalankan sholat Idul Adha. Sholat hari raya Idul Adha diiringi dengan melakukan dengan melakukan takbiran, yang istilahkan kita takbiran, membaca kalimat takbir,
tahmid, tasbih dan tahlil. Sebagaimana yang kemarin di hari raya Idul Fitri juga kita lakukan. Namun di hari raya Idul Adha ini waktunya lebih panjang, yakni dimulai maghribnya tanggal 10 Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari, yakni Yaumut Tasyrik tanggal 10, 11, 12 dan 13. Marilah kita memperbanyak berzikir dengan membaca kalimat takbir ini, atau yang biasanya kita lakukan dengan melafalkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau ada pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat anak-anak semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan amal-amal soleh di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga musibah ini akan cepat berlalu. Demikian dan sekian, sampai jumpa lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.